Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di online ya di video ini. Di video sebelumnya tentang database kita sudah membahas tentang SQL atau SQL Basic Select Statement ya, atau dasar-dasar statement SQL ya. Nah, dimana kemarin yang sudah kita bahas itu adalah tentang meretrieve data. Retrieve data atau bisa juga kita sebut sebagai menampilkan data, atau kita juga bisa sebut untuk mencari data, yaitu sama saja. Dimana penggunaannya untuk kita menampilkan data dari database atau dari table, lebih spesifiknya itu kita bisa menggunakan klausa atau perintah select. Perintah select ini, perintah select itu digunakan untuk menampilkan data, atau kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ambilkan saya data, kemudian diikuti dengan bisa bintang. Bintang itu berarti kolom, semua kolom. Jadi klausa setelah select ini adalah kolomnya, bintang itu semua. Kemudian distinct itu untuk menampilkan hanya satu data saja kalau ada data yang sama. Kemudian kita bisa spesifik menyebutkan nama kolomnya apa saja yang akan ditampilkan, atau kita juga bisa menggunakan statement atau ungkapan-ungkapan matematik atau statistik seperti tambah, kurang, kali, bagi, kemudian ada sum, min, max, average, dan sebagainya. Kemudian from diikuti dengan nama tabelnya apa. Nah, itu adalah basic select statement. Dan ini masih rangkaian dari basic select statement, yaitu berkaitan dengan restricting data and sorting data. Mungkin video kali ini kita akan membahas tentang restricting data saja. Yang pertama adalah bagaimana kita membatasi baris yang akan ditampilkan. Nah, Anda bisa lihat di tabel yang pertama di atas ini, dia menampilkan semua data. Dia menampilkan semua data. Nah, kemudian di tabel yang selanjutnya kita melakukan pemilihan terhadap data, bahwa data yang akan ditampilkan hanya data yang jenis kelaminnya satu saja. Nah, ini adalah limiting rows ya, atau membatasi baris berdasarkan area tertentu. Nah, untuk membatasi baris ini kita bisa menggunakan perintah atau klausa namanya where. Where kalau dalam bahasa Indonesia, where itu di mana, atau saya mengartikan di SQL ini yang gitu ya, supaya lebih mudah lebih mudah kita memahami. Tips dari saya mungkin ketika belajar sintak ya, belajar pemrograman ataupun database, saran saya artikan ini ya. Ini diartikan, bukan diingat tetapi diartikan gitu. Makanya bahasa Inggris itu penting. Penggunaan where ini disimpan setelah nama tabel. Ya, jadi di bawah ini yang dikasih saya hijau ya. Nah, penempatannya di bawah. Jadi select, tampilkan nama kolomnya apa. Kalau semua berarti bintang. Dari nama tabelnya apa, yang logical expression. Jadi setelah where itu diikuti dengan logical expression atau ungkapan logika, atau bisa juga kondisi ya, saya sebut sebagai kondisi. Nah, kondisi atau logical expression ya, itu ada kaitannya dengan comparison operators ya, atau operator pembanding. Karena ketika kita melakukan sebuah pengkondisian, itu kan ada dua nilai yang dibandingkan. Nah, operator pembandingnya yang kita bisa gunakan di SQL ada yang pertama equal atau sama dengan ya. Sama dengan itu berarti nilai A dengan nilai B itu harus sama. Kemudian ada lebih besar itu berarti nilai A lebih besar daripada nilai B. Kemudian ada lebih besar atau sama dengan, kemudian ada kurang dari sama dengan, dan untuk tidak sama dengannya itu menggunakan tanda yang seperti ini ya, itu lebih kecil dan lebih besar.
Kemudian ada juga operator pembanding between. Between ini nanti digunakan untuk membandingkan dua nilai ya secara eksklusif. Kemudian ada in, like, dan is null. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan coba praktekkan yang ini dulu ya, yang sama dengan, lebih besar dari, kurang dari, sama dengan, dan tidak sama dengan. Oke, kemarin kita sudah punya database. Jadi kalau misalnya Anda belum punya, silahkan dicek di video-video yang sebelumnya. Ini adalah video SQL part kelima. Berarti ada 4 part sebelumnya, di mana terdiri dari ada tipe data, kemudian ada import buat database, dan juga select statement. Nah, kita punya data ini ya. Ada database mahasiswa, kemudian di dalamnya ada tabel mahasiswa, prodi, dan users. Nah, kita akan coba menampilkan tidak semua data. Kalau ini kan semua data, select bintang from users itu berarti semua data. Kalau misalnya kita hanya ingin menampilkan beberapa data saja, kita bisa menggunakan klausa where. Seperti misalnya di sini ya, di awal kita hanya ingin menampilkan yang jenis kelaminnya satu saja. Kita bisa menggunakan klausa where, edit, kemudian select bintang from user, where. Nah, kolomnya apa? Jadi nilai pertamanya adalah kolomnya. Ya, nilai pertama adalah kolomnya, kemudian nilai yang kedua adalah pembandingnya. Where kelamin, kolomnya adalah kolom kelamin. Jadi kita ingin menampilkan yang jenis kelaminnya sama dengan 1. Jadi bacanya, tampilkan semua kolom dari tabel user yang jenis kelaminnya sama dengan 1. Kita go. Maka yang tampil dari 300 sekian tadi totalnya, yang tampil sekarang hanya 78 saja. Karena jenis kelaminnya kita sudah sort, kita sudah pilih, kita sudah batasi hanya yang berjenis kelamin 1 saja. Kemudian kita juga bisa menggunakan operator pembanding lebih besar dari. Misalnya saya ingin menampilkan user yang user ID-nya lebih dari 1000. Kita bisa menggunakan di sini misalnya yang where user ID. Nah, user ID itu kan kolomnya lebih dari 1000. Maka yang ditampilkan itu mulai dari 1001. Kebetulan di sini 1001-nya tidak ada. Jadi mulai dari 1004 sampai dengan lastnya 1135. Gitu. Kemudian untuk yang kalau misalnya 1000-nya ingin tampil, berarti pakai sama dengan yang lebih besar atau sama dengan 1000. Nah, 1000-nya muncul. Kalau tadi 1000-nya tidak muncul. Begitupun yang kurang dari, misalnya kasusnya misalnya Anda ingin tahu siapa pendaftar 50 pendaftar pertama gitu kan, kadang-kadang suka ada ya seperti itu. Anda bisa menggunakan user ID kurang dari sama dengan 50 misalnya. Kalau di sini kebetulan tidak ada data yang 50 karena datanya di sini mulai dari 240. Berarti kalau dari 240 kita bisa pakai misalnya where user ID kurang dari ini jangan pakai spasi ya, kurang dari sama dengan 290 berarti. Nah, karena ada beberapa data yang sudah dihapus, maka totalnya hanya 22 tidak 50. Kalau ingin mencari misalnya 50 orang pendaftar pertama, itu nanti pakai limit ya, Nah, seperti itu untuk penggunaan operator pembanding sama dengan dan sampai tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, misalnya di sini, ini kan ada data yang 240, kita coba tampilkan dulu datanya, totalnya ada berapa? Totalnya ada 349. Nah, di sini saya ingin menampilkan user yang user ID-nya bukan atau tidak sama dengan yang bukan 240. Jadi 240-nya nanti akan hilang, sehingga totalnya 348. Nah, itu untuk tidak sama dengan ya. Nah, selanjutnya adalah operator pembandingnya adalah between. Between ini membandingkan dua nilai secara eksklusif. Ya. Misalnya saya ingin mencari
user yang lahirnya 1995, karena di sini kebetulan nggak ada yang di atas tahun 2000. Nah, jadi saya ingin menampilkan user yang lahirnya tahun 1995. Tahun 1995 itu kan mulai dari tanggal 1 Januari 1995 sampai 31 Desember 1995. Jadi kita bisa menggunakan between. Nah, between tanggalnya mulai dari 1995 bulan 1 tanggal 1 sampai, jadi end di sini bisa diartikan bukan dan tapi sampai ya, kalau saya mengartikannya seperti itu. Bulan 12 tanggal 31. Maka yang akan muncul error sintak manual limit. Sebentar, kita cek dulu. Oh ya, kolomnya lupa. Where, nama kolomnya adalah DOB. Jadi pembanding itu kan tadi ya saya sampaikan ada nilai A, nilai B. Ini nilai A-nya, ini nilai B-nya. Ini nilai B-nya. Go. Nah, jadi yang akan ditampilkan sekarang yang lahirnya tahun 1995. Totalnya ada 37 user yang lahir tahun 1995. Nah, between ini juga bisa nanti Anda gunakan untuk misalnya saya ingin membuat laporan bulan Juni 2020 misalnya. Anda tinggal set saja di sini 2020 bulannya Juni ya sampai 2020 06 Juni itu sampai 30 gitu. Nah, jadi untuk laporan itu lebih disarankan menggunakan between daripada like kalau misalnya Anda ingin mencari ya. Sekarang kan kita akan membahas in like ya, kita loncat ke like dulu aja ya. Loncat ke like. Nah, di like itu ada namanya wildcard. Nah, wildcard operator itu ada persen, ada underscore. Nah, persen itu any ya, lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Kalau misalnya underscore itu hanya satu. Maksudnya seperti apa? Maksudnya di sini. Ya, kita tampilkan dulu datanya. Misalnya, saya ingin mencari user yang nama depannya yang itu kita gunakan where namanya like mengandung atau seperti, misalnya nama depannya Winda. Berarti untuk belakangnya kan kosong karena yang akan kita cari yang nama depannya Winda. Nah, untuk mencari belakangnya itu yang kosong kita bisa pakai wildcard persen. Nah, kebetulan di sini cuma satu. Atau misalnya kita ingin mencari yang namanya Muhammad. Muhammad itu siapa saja yang nama depannya Muhammad. Kita bisa pakai Muhammad kemudian wildcard. Nah, maka yang akan ditampilkan adalah orang yang nama depannya Muhammad semua. Kalau misalnya ingin mencari nama belakangnya, nama belakang. Saya pengen cari user yang nama belakangnya Putri. Berarti persennya disimpan di depan. Persennya di depan, kemudian kita tambahkan Putri. Nah, ini kan ada Vina Maulida Putri belakangnya. Ini Saputri. Ini Putri. Nah, sekarang underscore itu seperti apa? Misalnya di sini kan di sini ada Saputri. Nah, saya pengen yang nama belakangnya aja Putri, bukan Saputri. Nah, kita bisa menggunakan di sini wildcard. Kita bisa menggunakan misalnya persen underscore atau spasi gitu bisa lah. Jadi yang Saputri tadi hilang. Kalau misalnya pakai underscore itu berarti cuma satu. Misalnya gini, saya ingin cari orang yang namanya Muhammad. Ini ada, jangan Muhammad, berarti apa ya? Kita coba cari dulu datanya, kita tampilkan dulu datanya. Misalnya kan ada Dewi, ada Deni, itu kan sama ya. Maksudnya sama tuh
Kalau Dewi itu kan nulisnya gini, Dewi, kemudian ada Dani. Kita ingin mencari yang A sama I, tapi bukan juga ada misalnya ada nama misalnya misalnya Doremi gitu. Nah, ya saya pengennya Doremi nggak muncul, tapi Dewi dan Dani muncul. Kita bisa menggunakan where nama like d underscore-nya 2. Kenapa 2? Karena yang kita cari adalah 2 di sini ya, 2 karakternya. Nah, ini maksudnya underscore itu seperti itu. Kemudian belakangnya i misalnya. Terus kita kasih persen untuk nama belakangnya supaya nama belakangnya Dani apa misalnya atau Doni apa itu muncul semua, atau Dewi apa tuh. Nah, ini ya ada Dedi, Deti, Deni, Desi, Dini dan sebagainya tuh muncul. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan persen di sini, kita bisa lihat perbedaannya. Maka yang namanya Dul Hafi pun muncul ya, karena depannya D, belakangnya I. Jadi kalau pakai persen itu depannya apa, belakangnya apa. Tapi kalau pakai underscore, misalnya pakai underscore di sini, cuma satu underscore-nya, yang muncul cuma Dwi aja. Tapi kalau misalnya underscore-nya 2, yang Dwi juga nggak muncul. Karena dia nanti akan mencari 2 karakter di tengahnya nih apa. Nah, itu untuk like. Nah, sehingga like ini bisa juga kita gunakan, misalnya ini, saya pengen cari tadi yang lahir tahun 95. Where lahir itu nama kolomnya adalah DOB 1995%. Nah, ini sekarang udah nggak bisa. Kalau dulu tuh bisa. Di SQL versi dulu bisa menggunakan like seperti ini. Kalau misalnya ini saya ganti karakter itu bisa, masih bisa. Kalau sekarang pakai date ternyata udah nggak bisa ya, di MySQL versi sekarang udah nggak bisa. Sebetulnya saya udah dengar rumor ini udah lama ya, dan baru mempraktekkan sekarang. Nah, kenapa nggak bisa? Karena kalau misalnya pakai kita mencari, misalnya Anda mau buat laporan pakai like seperti ini ya. Saya pengen menampilkan data ya, misalnya yang tadi ya, tanggal bulan Juni misalnya, bulan Juni 1995 gitu. Nah, menggunakan like seperti ini tidak disarankan menggunakan like seperti ini, karena dikhawatirkan nanti ada kesalahan user ya, yang misalnya yang inputnya bulannya lebih dari 12, misalnya ada yang 13, itu kan mungkin saja ya kalau misalnya di set ininya sebagai karakter. Makanya tipe data itu penting. Di awal kan kita sudah bahas ya di video yang pertama itu tentang tipe data. Nah, itu kaitannya. Kalau misalnya ini menggunakan string ya atau menggunakan varchar, itu bisa dilakukan pencarian seperti ini. Nah, makanya sudah tidak disarankan penggunaan like seperti ini. Mungkin kalau misalnya pakai SQL versi yang lama itu masih bisa ya, SQL versi yang lama masih bisa, kalau yang sekarang udah nggak bisa. Oke, itu like. Kemudian ada lagi in ya, tadi saya tampilkan dulu datanya. In itu mencari yang matching dari nilai-nilai value-nya ini. Misalnya gini, kita cari di tabel yang lain ya. Misalnya ini, ini aja. Ini kan tempat lahirnya tuh ada banyak ya. Kita coba distinct dulu. Select distinct. Saya pengen tahu lahirnya di mana saja. Distinct POB. Ada yang lahirnya di Sukabumi, Jakarta, Bogor, Palu, Lubuk Linggau, Ambon, bahkan ada yang kosong dan sebagainya ke bawah. Saya pengen tahu user yang lahirnya di Sukabumi, Jakarta, dan Bogor. Nah, Anda bisa menggunakan klausa in bintang from user where place of birth-nya in. Kita bisa menggunakan in, kemudian tulis di sini mana saja, misalnya Sukabumi tadi, kemudian Jakarta, kemudian saya ingin tampilkan yang di Bogor.
maka yang tampil hanya yang lahirnya Sukabumi, Jakarta, dan Bogor saja. Totalnya ada 286 record, 286 data baris ya. Nah, itu penggunaan in. Nah, in juga bisa menggunakan not in ya. Bisa juga pakai not in. Not in itu berarti yang tidak lahir ya. Tidak lahir di, yang tanggal, yang tempat lahirnya bukan di. Jadi kalau tadi yang lahirnya di. Nah, maka yang tadi ya Sukabumi, Jakarta, Bogor itu tidak tampil. Yang tampil yang sisanya. Itu pakai in. Kemudian yang terakhir adalah is null. Is null itu untuk menampilkan yang datanya kosong. Jadi kebetulan POB itu ada yang null, is null. Jadi yang tampilkan tadi hanya yang place of birth-nya null saja. Itu. Nah, ini comparison comparison operator untuk where. Kita cek dulu ini udah berapa menit. Ini udah 21 menit, jadi sisanya mungkin untuk logical operator nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya. Untuk video kali ini mungkin cukup sekian dulu. Mohon maaf kalau masih ada yang belum jelas ya. Tinggal diulang saja videonya dan juga tinggal dipelajari dan dipraktekkan saja gitu. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.